Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'da. Yang saya hormati dosen pengampu dalam mata kuliah sistem digital, yaitu Bapak Dr. Andes Ucuk Darussalam. Di sini saya akan membuat video tentang tugas UAS dalam mata kuliah sistem digital. Namun sebelum saya jelaskan ke pembahasan tugasnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Mardotila Sakmadi dari kelas IT 301 dengan NIM 22040102013. Nah, dalam tugas kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian Arduino ya. Jadi di sini saya mengambil materi tema tentang Arduino, penerapan Arduino Uno menggunakan tools atau aplikasi simulator yang online. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi simulatornya itu melalui situs Tinkercad ya. Kalau misalkan mau kita akses untuk simulator yang ini, tinggal ketik saja tinkercad.com gitu ya, nanti akan muncul. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan untuk rangkaian dari Arduino tersebut. Nah, ini yang pertama ya. Jadi sebelum kita membuat rangkaian, tentunya kita harus mengakses terlebih dahulu web dari simulator tersebut. Nah, di sini Tinkercad ya. Ketika kita cari di internet tinkercad.com, maka akan muncul dengan tampilan dari situs web tersebut. Nah, di sini aplikasinya yaitu Autodesk Tinkercad. Nah, di mana di dalamnya itu ada banyak sekali tools yang dapat kita manfaatkan untuk simulasi ya, untuk percobaan pada saat kita ingin membuat atau mencoba suatu hal tentang teknologi IoT gitu. Jadi karena di sini saya belum punya akun, maka langkah yang pertama yang harus saya lakukan yaitu mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, bisa kalau sudah punya akun ya kita bisa klik login ya. Tapi yang belum ya silahkan sign in terlebih dahulu. Nah, caranya gini. Jadi di situ tuh agak lumayan enak ya, lumayan mudah untuk mendaftarkannya ya. Cukup kita sign in, lalu kita isi form-form yang memang diperlukan ya guna untuk registrasinya. Nah, untuk mendaftarkannya bisa juga pakai akun Google, akun Gmail ya, atau akun Facebook. Nah, itu juga bisa gitu. Selanjutnya ketika kita sudah mendaftarkan akunnya, lalu akan diarahkan oleh sistem di halaman buat akun ya, atau create akun. Sini ada United States, itu negara Indonesia ya. Kita opsional saja, pilih sesuai apa yang ada di kita gitu. Selanjutnya next, lalu ada beberapa tahapan ya, kita pilih next aja gitu ya. Nah, setelah kita berhasil mendaftarkan akun kita dan terregistrasi, nah ini adalah halaman dashboard ya, halaman utama tampilan dari aplikasi Autodesk Tinkercad. Nah, di sini sudah muncul ya akunnya nih, nama saya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Tapi untuk beberapa Tinkercad mungkin waktu belum terupdate ya, atau versi yang sebelumnya itu agak berbeda ya. Walaupun nanti
langkah-langkahnya sama, tapi untuk tools-tools yang ada di sini maupun penempatan-penempatannya itu berbeda. Kalau versi sebelumnya itu di sini ada 3D, terus di bawahnya sirkuit, terus di bawahnya ada 3 apalagi ya, bukan ini. Oke, ini adalah halaman utamanya ya. Oke, selanjutnya kita kan saya kan ingin buat ini nih, apa namanya, Arduino ya. Jadi Arduino kita perlu pencet di classes, selanjutnya kita pilih create. Nah, di pilihan create itu ada 3 pilihan, 3D design, ada circuit, ada kode block. Nah, langsung pilih saja yang sirkuit ya, klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita maka akan diarahkan ke halaman lembar kerja dari fitur sirkuit tersebut ya. Di sini ada beberapa tools ya, dan juga sebenarnya masih banyak tools di sini kalau untuk Tinkercad sebelumnya gitu. Kalau untuk Tinkercad versi terbaru ini dia tidak ada tools, atau toolsnya disembunyikan ya, jadi kita bisa cari sendiri di search ataupun di yang lain gitu ya. Silakan bisa di explore tersendiri masing-masing gitu. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke halaman ini, karena saya akan membuat Arduino, nah kita beralih ke halaman yang di kanan ya. Yang di kanan di sini banyak sekali pilihannya sebenarnya ya. Nah, di sini saya pilih basic karena saya ingin membuat rangkaian secara manual ya. Dari awal, dari mulai Arduino atau apalah gitu ya, terserah, opsional saja tergantung kebutuhan gitu. Nah, di sini saya membuat rangkaian sederhana Arduino itu tentang cara kerja lampu gitu. Oke. Selanjutnya, karena di sini tidak ada ya, biasanya kalau basic itu terus di sini muncul ada apa saja gitu ya. Tapi untuk aplikasi ini dia tidak ada ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari sendiri kebutuhan kita. Nah, kita harus ketik tuh Arduino, nanti akan muncul banyak sekali apa ya namanya, kayak semacam icon atau fitur-fitur yang dengan nama Arduino. Tapi di sini saya memilih salah satu, yaitu di sini ya, yang paling bawah nih, Arduino Uno R3. Nah, setelah ketemu, nah lalu kita pilih dan tekan, lalu kita geser ke lembar kerja kita. Oke, lalu di sini akan muncul tuh Arduino Uno R3 dengan name. Nah, ini kita abaikan saja, nanti akan kita edit bukan pada Arduino-nya. Nah, selanjutnya karena saya mau bikin simulasinya untuk dihubungkan ke lampu, jadi ya kita cari lagi ya LED. Nah, sini banyak sekali LED yang rangkaiannya sebenarnya bukan cuma LED saja ya, bukan cuma lampu saja, tetapi kipas dan lain sebagainya juga kita bisa tuh. Atau kayak semacam stopwatch gitu bisa. Nah, saya pilih LED yang kakinya 2. Nah, oke. Seperti biasa sama kayak yang tadi, dipilih, ditekan, lalu digeser ya. Digeser ke sini. Nah, jangan sampai salah tuh penempatannya nanti untuk apa namanya, di slot-slot yang ini ya. Nah, gitu. Di sini ada 2 kaki ya. Oke, nanti akan kita jelaskan. Untuk warnanya saya pilih red aja. Di sini bisa tergantung keinginan ya. Saya pilih merah saja supaya nanti pada saat percobaan dan lampunya menyala itu akan terlihat jelas. Nah, selanjutnya saya akan membutuhkan resistor untuk menghubungkan antara LED dengan Arduino tersebut. Ya, caranya sama, karena kalau kita tidak cari ya gak bakal ketemu si resistor ini ya. Nah gitu, setelah ketemu kayak tadi, kita klik lalu geser ke lembar kerja. Oke,
Setelah ini apa namanya terpasang di situ ya, kotak resistor ini jangan kita abaikan ya. Nah, karena memang resistanse dari resistor ini mempunyai aturan umum ya. Yang umum itu adalah mempunyai tadi kan mempunyai nilai 220 dengan satuan yang seperti ini tuh. Kalau yang tadi kan bukan ya. Yang tadi kan kayak gini. Nah, satuannya seperti ini. Selanjutnya ketika kita klik OK, maka warna yang ini dia akan berubah warnanya. Setelah itu maka kita harus menyambungkan dioda ya. Jadi yang namanya dioda tuh kaki yang sebelah kanan layar ya. Kanan layar itu harus disambungkan ke terminal dari resistor tadi. Nah, begitu pula dari terminal ini harus disambungkan ke salah satu dari ini ya, dari 0 sampai 13. Nah, di sini saya pilih yang min 9 karena 9 lebih dekat ya, gitu saja sih. Bebas mau nilai berapapun ya, gitu. Oke, selanjutnya setelah itu dipasangkan, dihubungkan, jangan lupa juga ketotnya itu kita hubungkan ke JND. Nah, caranya sama kayak yang tadi ya, kita pilih di ujungnya, lalu kita tekan dan kita sambungkan ke JND. Karena ini JND, jadi kabelnya itu harus warna hitam ya. Kita bisa ubah lah warnanya. Kalau di sini toolnya ada di atas, mungkin kalau di simulator yang lain ini diklik bisa langsung muncul di sini ya, yaitu bisa dicari sendiri lah, pasti ada. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk posisinya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya setelah itu terpasang semua, maka kita harus menyeting atau membuat cara kerja dari Arduino tersebut ya. Nah, kita bisa buat kode atau coding di pojok atas ya, di kanan atas layar kita. Nah, di sini ada yang namanya kode. Di sini ada 3 pilihan, ada blocks, text. Tapi saya pilih yang teks saja ya, karena memang rangkaiannya cukup sederhana gitu. Oke, setelah kita pilih teks, maka akan diarahkan ke lembar coding. Nah, di sini saya sendiri menuliskan kodenya dengan bahasa C++. Nah, ini nih setupnya pin mode itu 9 itu karena memang inputnya dari sini, sehingga outputnya ya tentu saja dari angka 9 dong ya. Kalau bukan angka 9 ya nggak bakal terhubung. Nah, ini juga sama, height-nya ya, tingginya, rendahnya itu juga sama dengan rata-rata kecepatan dan kelambatnya itu adalah 1000 milisecond. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ketika ini sudah dibuat kodenya, tergantung perintah masing-masing ya, perintah kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita mulai ke simulasinya. Nah, ini gambaran sudah sudah dicoba simulasinya nih. Nah, sebenarnya di sini kita klik, lalu dia timenya akan berjalan nih. Nah, tandanya dia berjalan tuh, timenya berjalan. Ini yang tadinya tidak terpasang nih power ya, power untuk menyalakan Arduino. Nah, ini nanti akan masuk dengan sendiri, lalu outputnya dia akan mengeluarkan sesuai perintah yang kita masukkan atau perintah yang kita berikan. Nah, di sini perintahnya ya untuk ini ya, untuk nyala mati gitu, untuk berkedip tapi dengan delay 1000 milisecond. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang simulasi, tentang
simulasi Arduino ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.